Chapter 135 berjudul Potret Sang Baron. Baron adalah gelar bangsawan Eropa yang tingkatannya di bawah Viscount. Jadi urutannya adalah mulai dari yang teratas adalah Duke, di bawahnya ada Marquis, lalu di bawahnya lagi ada Count atau Earl, di bawahnya lagi ada Viscount, baru kemudian Baron. Oke, lanjut. Klein menunjuk ke arah tangga yang memisahkan ruang tamu dan ruang makan kastil kuno itu sambil berkata dengan wajah yang serius. Aku merasa ada sedikit masalah di sana. Dun yang juga memiliki persepsi spiritual yang tinggi segera merasakan apa yang dirasakan Klein. Dun lalu melihat ke arah Klein dan menyuruhnya untuk meramalkan apakah penyelidikan mereka tentang hal yang salah itu akan berhasil. Klein berkata dalam hati, Kapten tidak menyuruhku meramal sebelum kami memasuki kastil kuno ini. Dia sangat percaya diri, itu artinya dia yakin hal yang tersembunyi itu mungkin lebih berbahaya daripada arwah penasaran tadi. Klein mengangguk dalam diam. Dia memasukkan revolvernya ke sarung dan menyerahkan tongkatnya kepada Frey. Klein segera mengeluarkan pendulum arwah yang bandulnya terbuat dari batu topas itu dari lengan kirinya dan memegang rantainya, membiarkan pendulumnya menggantung. Ia lalu merapalkan pernyataan. Penyelidikan tempat tersembunyi di kastil kuno ini akan berhasil. Penyelidikan tempat tersembunyi di kastil kuno ini akan berhasil. Setelah merapalkannya 7 kali, pendulum itu berputar searah dengan jarum jam. Ini menandakan pernyataan yang dirapal Klein adalah benar. Klein lalu menyampaikan pada Dun dan Frey. Bahayanya akan dapat kita tangani, atau mungkin tidak ada bahaya sama sekali. Dun segera berjalan menuju tangga itu dan mencari mekanisme yang tersembunyi dari tangga itu. Frey yang telah mengambil sarung tangan yang terjatuh dari arwah penasaran itu segera menyerahkan tongkat Klein kepadanya, lalu mengeluarkan pistolnya. Ia selalu waspada akan serangan dari musuh. Klein yang sering lengah merasakan kalau ia masih kurang profesional sebagai seorang anggota Nighthawk. Beberapa saat kemudian, tak diketahui apa yang dilakukan Dun Smith yang sedang berlutut sehingga membuat lantai terbelah dan tampak tangga tersembunyi di dalamnya yang mengarah ke bawah. Dun lalu melemparkan artefak nomor 3-0782 ke dalam ruang rahasia itu. Setelah beberapa kali bunyi dentingan, tidak diketahui di mana artefak itu berhenti di dalam ruangan itu. Klein lalu berkata dalam hati, jika ada arwah penasaran, mereka pasti akan melempar artefak itu kembali keluar. Itu pasti menarik. Klein menatap tangga dan menunggu dengan sabar. Dun lalu mengajak Klein masuk ke dalam ruang rahasia itu dan menyuruh Frey berjaga di luar kalau-kalau ada musuh datang lalu merusak mekanisme rahasia itu dan mengurung mereka di dalam ruangan rahasia itu. Setelah sampai di dasar tangga yang gelap, Klein mengaktifkan spirit vision-nya agar dapat melihat dengan lebih jelas. Dun yang merupakan pioner dari jalur Sleepless, jika berada di dalam kegelapan tak akan kesulitan untuk melihat. Kegelapan justru berkah baginya. Setelah mengambil artefak yang dilempar Dun tadi, mereka mengamati ruangan yang tak terlalu besar itu. Di tengah ruang rahasia bawah tanah itu terdapat peti mati berwarna hitam dengan beberapa paku berwarna merah tua tertancap di tutupnya. Tutup peti mati itu telah didorong terbuka sedikit sehingga terlihat mayat tanpa kepala yang hanya tinggal tulang. Kapten, peti mati ini dimaksudkan untuk mencegah mayat di dalamnya menjadi zombie atau arwah penasaran. Klein mengamati paku-paku merah tua di peti mati dan formasi tempat paku-paku itu berada. Ia menggunakan pengetahuan mistisismenya yang sudah lumayan banyak itu untuk memastikan bahwa ini adalah ritual kuno untuk mencegah apapun yang ada di dalamnya bangkit kembali, baik menjadi arwah penasaran ataupun zombie. Dun yang telah mengenakan artefak yang disegel nomor 3-0782 di dadanya mendekati peti mati dan memeriksanya. Mayat ini kemungkinan besar diracun sampai mati. Itu berarti orang yang meracuninya pasti telah menggunakan sihir ritual untuk mencegahnya hidup kembali dan membalas dendam. Ini sepertinya terjadi sekitar 1300 tahun yang lalu. Klein juga berjalan di depan peti mati. Di mana kepalanya? Ritual itu tidak mengharuskan kepalanya dipenggal, kata Klein. Dun lalu menjawab, aku punya kesimpulan. Arwah penasaran ini baru muncul baru-baru ini. Jarak kastil kuno ini hanya 15 menit berjalan kaki dari kota Lamut. Selama bertahun-tahun, para pembuat onar pasti sering mengunjungi tempat ini. Jika arwah penasaran itu sudah ada sejak dulu,
Seharusnya para pembuat onar itu pasti juga bertemu dengannya, dan rumor mengenai arwah penasaran itu harusnya sudah tersebar sejak dulu. Dun berencana untuk menanyai penduduk kota Lamut yang telah lama tinggal di sana tentang adakah yang pernah terluka di kastil kuno ini, dan apakah ada arwah penasaran muncul untuk membuktikan dugaannya ini. Clint mengangguk dengan samar. "Kapten, maksudmu seseorang datang ke sini baru-baru ini, membuka peti mati, dan mengambil kepala mayat ini?" Dun lalu menjawab, "Benar, ritual itu tak hanya mencegah mayat hidup untuk bangkit, tetapi juga menyegel dan menyimpan dendamnya di dalam peti. Ketika peti mati dibuka dan segel itu dilenyapkan, dendam ini dengan cepat berevolusi menjadi arwah penasaran dengan bantuan sarung tangannya." Dun lalu melanjutkan, "Fakta bahwa tak ada mayat lain di sini berarti yang mengambil kepala mayat itu bukanlah orang biasa. Mayat dalam peti mati itu kemungkinan beyonder sequence menengah, yaitu sequence 5 atau 6, yang mayatnya menyimpan energi dan dapat digunakan untuk ritual dan yang lainnya. Itu adalah dugaanku. Belum tentu benar, namun pasti cukup masuk akal." Dun lalu menyuruh Clint keluar berjaga menggantikan Freye, dan Freye masuk menyelidiki mayat ini. Setelah beberapa saat, Dun dan Freye keluar dari ruangan rahasia itu. Matahari sudah tergelincir di barat. Menurut penyelidikan Freye, mayat itu benar-benar diracun sampai mati. Sebelum gelap, mereka bertiga kembali ke kota Lamut dan meminta 2 kamar di sebuah penginapan. Orang yang memegang artefak yang disegel nomor 3-0782 akan membawa benda berbahaya ini berjalan-jalan di luar kota yang tidak akan didatangi siapapun. Mereka akan berganti shift setiap 2 jam sehingga hanya membutuhkan 2 kamar. Setelah makan malam sederhana, Clint, Dun, dan Freye segera berpencar dan menjelajahi seluruh penjuru kota, bertanya pada penduduk yang telah lama tinggal di kota ini. Dalam situasi seperti ini, dokumen identitas mereka sebagai polisi sangat berguna. Setelah berkeliling menanyai orang-orang, Clint bertanya pada orang ke-14 di kota ini yang ia tanyai. Pria berambut pirang berusia 40 tahunan, yang samar-samar mengingat kalau pernah bermain di kastil kuno itu saat kecil dan pernah jatuh di sana, dan sepertinya meninggalkan noda darah di kastil itu, namun tak melihat adanya arwah penasaran. Kemudian Clint berkata dalam hati, "Dugaan kapten benar." Setelah Clint berpamitan dan akan pergi, pria itu memanggilnya. "Pak polisi, apa kau tertarik dengan kastil kuno itu? Aku punya lukisan cat minyak Baron pertama yang tinggal di sana. Kakek dari kakek buyutku, ya pokoknya itu sudah lama sekali. Beliau mengambil lukisan cat minyak dari kastil dan memberitahuku bahwa itu adalah lukisan cat minyak Baron Lamut yang pertama. Apakah kau menginginkannya? Ini barang antik asli." Clint lalu mengejek dalam hati. Kalau itu benar-benar barang antik, keluargamu pasti sudah menjualnya sejak lama. Orang ini benar-benar berani dan kurang ajar. Berani menipu bahkan polisi. Haruskah aku menakut-nakutinya dengan pistolku? Clint bersikap seperti orang yang sedang melihat-lihat barang di etalase toko dan kemudian ia berkata, siapa yang tahu apakah ini barang antik, asli atau bukan? Aku lebih percaya pada penilaianku sendiri. Keluarkan dan biarkan aku melihatnya." Pria pirang itu tersenyum lalu kembali ke kamar untuk mencarinya. Beberapa saat kemudian, pria itu keluar sambil membawa lukisan cat minyak. Clint memandangi lukisan cat minyak itu dengan santai. Ia melihat sang baron memiliki fitur wajah yang lembut dan kulit berwarna sawo matang. Matanya seakan menyembunyikan beragam pengalaman hidup manusia yang tak terlukiskan. Ia juga mengenakan wig keriting berwarna putih. Dia sangat mirip Tuan Azik. Mata Clint tiba-tiba terbuka lebar. Tatapannya tanpa sadar jatuh ke bawah telinga kanan sang baron itu. Ia kemudian melihat tahi lalat yang biasa saja di dekat telinga. Posisi tahi lalat itu persis sama dengan tahi lalat Tuan Azik. Selanjutnya kita masuk ke chapter 136 yang berjudul Clint yang bingung. Clint seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya tersebut. Bagaimana bisa Tuan Azik bisa menjadi seorang baron pertama kota Lamut yang kira-kira hidup pada masa 1400 atau 1500 tahun yang lalu? Clint kemudian menatap pria berang itu dan menodongkan pistolnya. Kemudian Clint berkata, "Ini bukan barang antik. Kalau kau tidak memberiku klarifikasi, aku akan menangkapmu atas tuduhan penipuan."
Glenn masa bodoh dengan tuntutan atau penangkapan. Glenn hanya butuh informasi dari pria pirang itu. Pada saat yang sama, Glenn menggertakkan gigi geram kirinya 2 kali untuk mengaktifkan spirit vision-nya dan melihat warna emosi pria itu. Pria itu ketakutan dan memberi informasi Glenn kalau ternyata lukisan cat minyak itu adalah tiruan dari lukisan asli yang ditemukan oleh kakeknya di reruntuhan kastil kuno itu saat lantai 2-nya runtuh 40 tahun yang lalu. Karena lukisan aslinya rusak, jadi dicarilah seorang pelukis untuk membuat tiruannya. Glenn lalu bertanya lagi, "Apa kau yakin ini adalah foto Baron pertama Lamut?" Pria priang itu tertawa kecil dan menjawab, "Aku tak yakin, tapi kemungkinan begitu." Setelah selesai menginterogasi pria itu, Glenn kembali ke penginapan. Di sepanjang perjalanan menuju penginapan, pikiran Glenn dipenuhi kebingungan. Pria di lukisan itu sangat mirip dengan Tuan Azik, bahkan letak tahi lalatnya pun identik. Ada kemungkinan kalau ia bereinkarnasi atau kemungkinan juga Tuan Azik adalah vampir yang bisa hidup ribuan tahun. Tapi, kulit Tuan Azik terlalu hitam untuk seorang vampir. Selain itu, saat Glenn dan Tuan Azik berjabat tangan, Glenn tak merasa suhu dingin pada tangan Azik. Atau ada kemungkinan lagi, bisa juga Tuan Azik adalah seorang beyonder sekuens tinggi dengan kekuatan yang membuatnya bisa hidup ribuan tahun. Glenn lalu berkata dalam hati, sepertinya aku harus meramal hal ini di dunia kabut kelabu. Ini pilihan yang paling tepat untuk seorang seer, atau bahasa Indonesia adalah peramal. Di penginapan, karena Dun dan Frey belum kembali, ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyewa kamar lain dengan biaya 1 soli. Setelah memasuki kamar, Glenn membuat dinding spiritualitas dengan bantuan bubuk malam suci. Kemudian, ia melangkah 4 langkah berlawanan arah jarum jam, membaca mantra, dan melewati bisikan-bisikan di telinganya, dan tiba di atas kabut kelabu. Kastil megah berdiri tegak di tengah kesunyian kabut kelabu. Sementara meja perunggu tua berbintik-bintik dan 22 kursi tinggi yang sama seperti biasanya berada di samping meja itu. Glenn duduk di kursi kehormatan di ujung meja dan secara ajaib memunculkan sebuah perkamen kulit kambing, coklat, dan pulpen hitam di hadapannya. Ia mengambil pulpen itu dan menulis dengan serius, "Aku perlu memberitahu Dun Smith tentang Tuan Azik." Kemudian ia mengeluarkan bandul dari bahan batu topas dari lengan kirinya dan melakukan ramalan pendulum arwah. Dan hasilnya, pendulum yang berputar itu berlawanan arah jarum jam. Itu berarti ia tidak boleh memberitahu Dun Smith. Kemudian Glenn menyimpan topasnya tersebut dan melakukan ramalan lain, yaitu ramalan mimpi. Glenn mengubah pernyataannya menjadi akibat dari menyembunyikan hal-hal yang berkaitan dengan Tuan Azik dari Nighthawk. Glenn memegang kulit kambing itu, melafalkan pernyataan itu 7 kali dalam hati. Lalu ia menyandarkan tubuhnya ke belakang hingga tertidur lelap. Ia melihat dirinya di dunia ilusi, kabur dan jauh. Ia melihat dirinya berjuang keluar dari dalam lautan darah. Lalu sebuah tangan terulur dan menariknya keluar dari lautan darah itu. Pemilik tangan itu adalah Azik, yang berkulit sawo matang dan memiliki tahi lalat kecil di dekat telinganya. Gambaran itu kemudian pecah dan tertata kembali. Glenn melihat dirinya berada di tempat peristirahatan terakhir Kaisar yang gelap dan suram. Peti-peti mati di sekitarnya terbuka satu demi satu. Azik berdiri di sampingnya menatap ke depan, seolah sedang mencari sesuatu. Saat itulah Glenn keluar dari mimpi itu. Glenn lalu berkata dalam hati, makna simbolis dari mimpi sebelumnya adalah, jika aku menyembunyikan hal-hal terkait Tuan Azik, aku akan menerima bantuan saat aku dalam bahaya di masa mendatang. Bahaya itu mungkin terjadi karena aku membantu menjaga rahasia Tuan Azik. Lalu apa arti adegan terakhir tadi? Aku akan menemukan pemakaman bersama Tuan Azik. Ya, mungkin makam itu memiliki makna simbolis lain. Glenn menggenggam kedua tangannya dan menopang dagunya sambil menafsirkan isi ramalan mimpi itu. Kemudian ia berhenti berpikir lebih jauh dan berencana untuk meninggalkan dunia di atas kabut kelabu. Tepat saat itu ia menyadari sebuah bintang merah tua yang selama ini diam kini berkedip-kedip lagi dengan cahaya yang redup. Glenn memperluas spiritualitasnya dengan penasaran dan melihat pemuda yang berbicara bahasa Jotun itu lagi. Ia melihatnya berlutut di depan bola kristal murni. Pemuda itu masih mengenakan celana ketat hitam yang berbeda dari pakaian negara-negara di benua utara atau kontinen utara.
Raut wajahnya kabur dan terdistorsi, tetapi Klein samar-samar dapat melihat rambutnya yang berwarna kuning kecoklatan. Ia berlutut di sana dan berdoa dengan nada sendu yang tak biasa. Klein mencondongkan tubuhnya ke samping untuk mendengarkan. Ia mengandalkan bahasa Jotun tingkat pemulanya dan hampir tidak mengerti apa yang dikatakan pemuda itu. Wahai Dewa yang Agung, mohon arahkan pandanganmu ke tanah yang telah kau tinggalkan ini. Wahai Dewa yang Agung, mohon izinkan kami, orang-orang kegelapan, terbebas dari kutukan takdir kami. Aku rela mendedikasikan hidupku untukmu, menggunakan darahku untuk memuaskanmu. Tanah yang ditinggalkan, orang-orang kegelapan, Dewa Agung. Klein menggumamkan beberapa kata kunci dan tiba-tiba teringat tempat yang pernah disebutkan oleh The Hangman. Forsaken Land of God, atau bahasa Indonesianya adalah tanah yang ditinggalkan para dewa. Klein berkata dalam hati, tempat itu juga muncul di buku harian Rosel. Ia bahkan mengirimkan armada untuk mencarinya, tapi sia-sia. Klein menyipitkan mata dan bertanya-tanya apakah tebakannya benar. Sebagai informasi saja, Forsaken Land of God ini sudah pernah disebutkan di chapter-chapter awal di dalam buku harian Kaisar Rosel ya. Saat pertama kali Klein bertemu dengan Old Neil dulu. Jadi penulis ini seakan memberikan informasi-informasi begitu saja, seakan-akan melemparkan informasi kepada pembaca. Namun seiring berjalannya waktu, informasi-informasi itu akan sangat berguna. Dan kita tahu satu persatu makna dari informasi-informasi itu. Oke lanjut, Klein menyipitkan mata dan bertanya-tanya apakah tebakannya benar. Ia mengetuk tepi meja perunggu panjang dengan jari-jarinya. Setelah 3 ketukan, ia mengambil keputusan. Ia mengulurkan tangan kanannya dan menyentuh bintang merah tua yang ilusif itu. Awan merah seketika menyebar seakan-akan meledak dan cahayanya mengalir masuk seperti air. Selanjutnya kita masuk ke chapter 137 yang berjudul City of Silver, atau bahasa Indonesianya Kota Silver. Silver itu artinya perak ya, kalau bahasa Indonesianya. Tapi kita pakai silver saja karena ini adalah nama kota. Oke lanjut. Di tempat lain, di kota Silver, di dalam rumah pemakaman, Derek Burke sedang berdiri di depan beberapa anak tangga. Dengan mata yang merah, ia melihat 2 buah peti mati di depannya yang berisikan kedua orang tuanya. Pasangan Tuan dan Nyonya Burke di dalam peti mati itu belum sepenuhnya meninggal. Mereka berjuang untuk tetap membuka mata sambil berusaha bernafas dengan lemah. Namun bagi sebagian orang, cahaya kehidupan mereka berdua tak lagi mampu menahan kegelapan yang akan muncul dari dalam tubuh keduanya. Derek, lakukan. Seorang tetua berjubah hitam panjang menatap pemuda itu dan berkata dengan suara berat sambil memegang tongkat. Raut wajah pemuda itu tampak tegang. Tidak. Derek yang berambut kuning kecoklatan menggelengkan kepalanya berulang kali. Ia mundur selangkah setiap kali mengucapkan kata-kata itu dan akhirnya menjerit dengan suara yang memekakan telinga. Sang tetua itu memukulkan tongkatnya ke lantai dan berkata, apakah kau ingin seluruh kota dikuburkan bersama orang tuamu? Kau harus tahu bahwa kita adalah orang-orang kegelapan yang telah ditinggalkan oleh para dewa. Kita hanya bisa hidup di tempat terkutuk seperti ini dan semua orang yang mati akan menjadi roh jahat yang mengerikan. Tak ada cara untuk membalikkan keadaan. Tak ada yang bisa kita lakukan selain mengakhiri hidup mereka di tangan anggota keluarga mereka sendiri. Mengapa? Mengapa harus begini? Tanya Derek putus asa sambil menggelengkan kepala. Mengapa warga kota Silver ditakdirkan untuk membunuh orang tua mereka begitu mereka dilahirkan? Sang tetua memejamkan mata seolah mengingat kembali apa yang telah dialaminya di masa lalu. Ini takdir kita. Ini kutukan yang harus kita tanggung. Ini kehendak Tuhan. Cabut pedangmu, Derek. Ini adalah tanda penghormatan kepada orang tuamu. Setelah kau tenang, kau bisa mencoba menjadi Divine Blood Warrior, atau bahasa Indonesianya adalah prajurit darah ilahi. Di dalam peti mati, Tuan Burke mencoba berbicara.
tetapi ia hanya bisa mengerang. Setelah mengembang dan mengempiskan dada beberapa kali, Derek maju beberapa langkah dengan susah payah. Kembali ke sisi pedang perak itu, ia mengulurkan tangan kanannya yang gemetar. Otaknya merasakan sentuhan dingin dari pedang itu, membuatnya teringat es darah yang dibawa ayahnya saat berburu. Es darah seukuran telapak tangan saja sudah cukup untuk mendinginkan rumahnya selama beberapa hari. Bayangan-bayangan masa lalu melintas di mata Derek satu persatu. Bayangan saat ayahnya yang tegas mengajarkan teknik pedang, ayahnya yang lembut menepuk punggungnya untuk menghilangkan debu, ibunya yang lembut menjahitkan pakaiannya, ibunya yang pemberani melangkah di depannya ketika mereka bertemu monster yang bermutasi. Dan bayangan saat keluarganya berkumpul di depan sebuah lilin yang berkelip-kelip dan berbagi makanan. Suara serak samar terdengar dari tenggorokannya, meskipun ia telah menahan sekuat tenaga. Ia mengerahkan kekuatannya dengan tangan kanannya dan menghunus pedang itu. Tap, tap, tap. Ia menundukkan kepala dan berjalan ke depan dengan cepat, mengangkat pedang dan menghunusnya, kemudian menusukkannya dengan sangat kuat. Darah berceceran setelah jeritan kesakitan yang menyayat hati terdengar. Darah terciprat di wajah dan mata Derek. Pandangannya menjadi merah. Ia menarik pedang itu lalu menusukkannya lagi ke tubuh yang berada di dalam peti mati kedua. Ia tak mampu melihat ke dalam peti mati itu. Derek terhuyung-huyung saat ia berlari keluar dari rumah pemakaman itu, seolah dikejar oleh roh jahat. Tangan dan giginya terkepal erat. Darah di wajahnya meninggalkan guratan-guratan. Tetua yang menyaksikan semua kejadian itu hanya bisa menghela nafas. Ada pilar-pilar batu yang berjajar di sepanjang jalan utama kota Silver. Di atas pilar-pilar batu itu terdapat lentera-lentera, dan di dalam lentera terdapat lilin-lilin yang tak menyala. Tidak ada matahari di langit di sini, tidak ada bulan, tidak ada bintang. Yang ada hanyalah kegelapan dan kilat yang menyambar setiap saat dan seakan mengancam untuk menghancurkan segalanya. Warga kota Silver menyusuri jalan-jalan gelap yang diterangi oleh kilat. Beberapa jam ketika kilat mereda dianggap oleh mereka sebagai malam. Sebagaimana disebutkan dalam legenda. Itulah saat mereka harus menggunakan lilin untuk menerangi kota, mengusir kegelapan, dan menjadikannya peringatan bagi para monster. Derek menyusuri jalan. Ia tidak tahu kemana lagi ia akan pergi. Tetapi saat ia berjalan, ia menyadari bahwa ia telah sampai di depan pintu rumahnya. Ia mengeluarkan kunci dan membuka pintu itu. Ia melihat pemandangan yang familiar, tetapi kali ini berbeda. Tidak terdengar lagi suara ibunya yang khawatir, atau ayahnya yang menegurnya karena berlarian. Rumah itu kosong dan dingin. Derek kembali mengertakkan giginya. Ia bergegas ke kamarnya dan mencari bola kristal itu. Ayahnya telah memberitahunya bahwa bola kristal itu digunakan oleh sebuah kota yang telah lama hancur untuk menyembah dewa mereka. Derek berlutut dan menghadap bola kristal itu, berdoa tanpa harapan. Ia memohon dengan getir. Wahai dewa yang agung, mohon arahkan pandanganmu ke negeri yang telah kau tinggalkan ini. Wahai dewa yang agung, mohon izinkan kami, bangsa kegelapan, terbebas dari kutukan takdir kami. Aku bersedia mengabdikan hidupku untukmu, menggunakan darahku untuk memuaskanmu. Ia berdoa lagi dan lagi. Tepat ketika ia benar-benar putus asa dan hendak berdiri, ia melihat cahaya merah tua memancar dari bola kristal murni itu. Cahaya itu bagaikan air mengalir dan seketika itu menelan Derek. Ketika Derek sadar kembali, ia sedang berdiri di sebuah kastil megah yang ditopang oleh pilar-pilar batu raksasa. Di depannya terdapat sebuah meja kuno yang panjang, dan di sisi lain meja itu terdapat sosok manusia yang tertutup kabut tebal. Selain itu tak ada apapun di sekitarnya, kosong dan hampa. Di bawahnya terdapat kabut tanpa batas dan bintik-bintik cahaya merah tua yang tak terwujud. Derek merasakan secercah harapan menyala di hatinya. Ia menatap sosok manusia di ujung meja dengan bingung dan heran. Apakah Anda dewa? Setelah menanyakan hal ini, ia tiba-tiba teringat sebuah pernyataan yang pernah dibacanya dari sebuah buku di kota Silver dan segera menundukkan kepalanya. Pernyataan itu berbunyi, "Kau tidak boleh menatap dewa secara langsung." Clint bersandar sambil menyilangkan tangannya. Ia mengambil posisi santai dan menjawab menggunakan bahasa para raksasa yaitu bahasa Jotun.
Aku bukan dewa. Aku hanyalah si bodoh, the fool, yang tertarik pada sejarah panjang dunia ini. Clint telah mengaktifkan spirit vision-nya dengan menggertakkan geraham kirinya. Ia memperhatikan bahwa pemuda di depannya memiliki warna berbeda yang menutupi permukaan astral projection-nya dan kedalaman tubuh ethernya. Ini berarti ia bukanlah seorang Beyonder. Si bodoh, the fool. Derek merenungkan istilah itu dan setelah lama terdiam berkata dengan susah payah. Saya tidak peduli apakah Anda dewa atau the fool. Doa saya tidak akan berubah. Saya berharap penduduk kota Silver terbebas dari kutukan takdir mereka. Saya berharap matahari dan langit yang digambarkan dalam buku-buku akan muncul di langit kami. Jika memungkinkan, saya berharap orang tua saya dapat hidup kembali. Clint lalu mengejek dalam hati. Hei, aku bukan sumur harapan. Clint menurunkan tangannya dan tertawa. Kenapa aku harus membantumu? Mendengar itu, Derek membeku sesaat. Ia berpikir sejenak, kemudian berkata, Aku akan mempersembahkan jiwaku kepadamu. Aku akan menggunakan darahku untuk memuaskanmu. Kemudian Clint menjawab, Aku tak tertarik pada jiwa dan darah manusia. Clint tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ia melihat rona perasaan pemuda itu berubah menjadi warna keputusasaan sedikit demi sedikit. Tanpa menunggu pemuda itu berbicara, Clint dengan acuh tak acuh berkata, Tapi aku bisa memberimu kesempatan. Aku adalah the fool, si bodoh yang menyukai pertukaran yang adil dan setara. Kau bisa menggunakan apapun yang kau miliki untuk bertukar denganku, atau orang-orang lain sepertimu yang akan ada di sini untuk menukar barang-barang yang kau inginkan. Tapi ingat, nilainya harus setara. Hal ini bisa membuatmu kuat. Mungkin suatu hari nanti, kau bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk membebaskan kota Silver dari kutukan dan membuat matahari muncul kembali di langitmu. Berdasarkan deskripsi pemuda itu, Clint yakin bahwa kota Silver adalah yang disebut sebagai The Forsaken Land of God, atau bahasa Indonesianya adalah tanah yang ditinggalkan para dewa. Tentu saja Clint belum bisa memastikan hal ini untuk saat ini. Lagi pula, literatur agama mengatakan bahwa seluruh dunia berada dalam keadaan tanpa matahari selama era epoks pertama, atau nama lainnya adalah zaman kekacauan. Tak seorang pun tahu apakah ada negeri asing lain yang tidak diketahui oleh negara-negara di benua utara selain The Forsaken Land of God yang karakteristiknya mirip seperti itu. Derek mendengarkan dengan tenang. Ia menundukkan kepalanya dalam diam dan menjawab setelah beberapa saat. Saya ingin menjadi the sun, atau bahasa Indonesianya adalah matahari. Saya ingin mendapatkan formula potion sequence 9 dari jalur sun dari Anda. Sequence, ramuan, matahari, the sun. Itu adalah jalur dari sequence yang dimiliki oleh Gereja Eternal Blazing Sun, atau bahasa Indonesianya adalah Sang Sinar Surya Abadi. Nampaknya kita tinggal di dunia yang sama. Istilah sequence ini lahir dari pengungkapan Blasphemy Slate atau batu tulis penistaan yang pertama yang terjadi di akhir era epoks kedua, yaitu zaman kegelapan. Dengan kata lain, jika kota Silver benar-benar tanah yang ditinggalkan para dewa, itu berarti kota Silver itu sebelumnya jadi satu dengan benua utara dan selatan, lalu terpisah saat akhir era epoks kedua. Mungkinkah ini terkait dengan bencana di era epoks ketiga? Menurut legenda, Dewi Evernight, Mother Earth atau bahasa Indonesianya Ibu Pertiwi, dan God of Combat atau bahasa Indonesianya adalah Dewa Pertarungan, turun ke dunia ini dan melindungi manusia dari bencana bersama Lord of Storm atau bahasa Indonesianya Sang Penguasa Badai, Eternal Blazing Sun atau bahasa Indonesianya adalah Sang Sinar Surya Abadi, dan God of Knowledge and Wisdom atau bahasa Indonesianya adalah Dewa Pengetahuan dan Kebijaksanaan. Clint mendapatkan cukup banyak informasi dari pemuda itu. Namun, Clint kesulitan menafsirkan apa yang dikatakan pemuda itu dan bahkan lebih kesulitan lagi menyusun kata-katanya. Karena ia tidak fasih berbahasa Jotun. Untuknya, bahasa Waisak kuno diturunkan langsung dari bahasa Jotun. Clint bisa dibilang ahli di bidang itu, sehingga ia dapat menguasai Jotun dengan relatif cepat, mencegahnya mempermalukan dirinya sendiri. Clint mempertahankan posturnya. Ia menjawab dengan nada tenang.
Kita bisa membahas transaksi ini nanti. Jangan keluar rumah selama 2 hari ke depan. Usahakan sebisa mungkin untuk tidak berada di ruangan yang sama dengan orang lain. Kalian tidak tahu satuan waktu yang digunakan di kota Silver, apalagi perbedaan waktu dengan kerajaan Lone Kingdom. Yang bisa ia lakukan hanyalah menggeneralisasikannya sebagai besok dan menunggu hingga pertemuan Tarot selesai sebelum ia memberitahunya bahwa itulah saatnya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Baiklah, aku akan mengikuti instruksi Anda, jawab Derek dengan kepala tertunduk. Ia tidak keberatan. Clint menghela nafas lega. Clint mengetuk-ngetuk jarinya di sisi meja, kemudian berkata, "Sebelum aku mengirimmu kembali, aku ingin menyelesaikan pertukaran kita yang setara ini dulu. Aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi kuat, dan kau harus memberiku sesuatu yang setara sebagai balasannya. Seperti yang kukatakan sebelumnya bahwa akulah The Fool, si bodoh yang tertarik pada sejarah panjang dunia ini. Yang ku minta sebagai balasannya adalah sejarah kota Silver, semua yang kau ketahui." Derek berpikir sejenak sebelum menjawab dengan lembut. "Akan saya jelaskan dengan senang hati. Kota Silver sudah ada sejak dewa yang maha kuasa dan maha tahu. Dewa yang menciptakan segalanya meninggalkan kota ini. Tidak. Kota ini sudah ada bahkan sebelum itu. Tetapi dulunya disebut Kerajaan Silver." Selanjutnya kita masuk ke chapter 138 yang berjudul Jalur Giant, atau bahasa Indonesianya adalah raksasa. Kalian tak asing lagi dengan dewa yang menciptakan segalanya. Ia adalah sang pencipta yang sama dengan yang disebutkan dalam kitab Badai, Wahyu Evernight, dan mitos-mitos urban lainnya yang menyebut sang pencipta dengan gelar-gelar serupa. Hal yang sama juga digunakan berbagai organisasi rahasia seperti Ordo Aurora untuk menggambarkan The True Creator atau sang pencipta sejati. Namun ini pertama kalinya kalian mendengar tentang dewa yang maha kuasa dan maha tahu di dunia ini. Baik Dewi Evernight, Lord of Storm atau sang penguasa badai, maupun God of Steam and Machinery atau bahasa Indonesianya adalah dewa mesin dan uap, tak satu pun dari mereka mengaku maha tahu atau maha kuasa. Clint berkata dalam hati, jika kota Silver benar-benar berada di Forsaken Land of God, berarti tanah itu benar-benar berada di dunia ini. Dewa yang maha kuasa dan maha tahu mungkin adalah gelar sang pencipta yang digunakan oleh manusia di zaman dulu. Clint menatap pemuda di hadapannya sambil berpikir. Clint memandang warna-warna emosi dari rasa sakit dan rasa duka. Saat Derek merasakan tatapan The Fool, ia menundukkan kepalanya tanpa sadar. Ia teringat legenda yang diceritakan oleh orang tuanya. Ia berkata dengan nada sedih dan perlahan, "Ketika matahari menghilang dari langit, ketika awan terkoyak dan terbelah, ketika kilat dan guntur menjadi penguasa kami, dan monster-monster yang tersembunyi di kegelapan tiba-tiba muncul, begitu mengerikan di luar imajinasi, mereka menghancurkan satu demi satu kota di Kerajaan Silver. Abad kegelapan umat manusia telah tiba saat itu. Para ahli yang tersisa di kota Silver kemudian mengandalkan kekuatan gabungan mereka dan 2 item sihir sebelum akhirnya dapat menghadang serangan makhluk kegelapan. Mereka secara bertahap membasmi monster-monster yang berjarak 1 hari perjalanan dari kota, dan mereka mendirikan negara dan kota yang melindungi cahaya terakhir peradaban umat manusia." Clint berkata dalam hati, deskripsi standar buku teks. Clint tak kuasa menahan diri untuk berkomentar dalam hati. Deskripsi pemuda itu membuatnya merasa bahwa kota Silver berada di dunia yang berbeda dari kontinen utara atau benua utara. Mungkinkah ini karakteristik unik dari tanah yang ditinggalkan para dewa? Pikir Clint tanpa mengungkapkan emosinya. Derek menenangkan nafasnya, kemudian melanjutkan. Selama beberapa dekade pertama, tanaman tidak dapat tumbuh. Kota Silver sangat kekurangan makanan, dan kami hanya bisa berburu makhluk kegelapan atau hewan mutasi untuk menghilangkan rasa lapar. Populasinya lalu menurun drastis. Untungnya kami menemukan rumput berwajah hitam. Rumput itu dapat bertahan hidup dalam keadaan seperti itu dan menjadi satu-satunya sumber makanan kami yang dapat diandalkan dan stabil. Konon hal itu adalah campur tangan terakhir yang ditinggalkan dewa yang agung untuk kami. Hal itu memungkinkan kami hidup dari generasi ke generasi di kota Silver. Dan hal itu bertahan di zaman kegelapan selama 2582 tahun.
Perjalanan waktu dicatat oleh rangkaian panjang para pemimpin kami. Bagi penduduk kota Silver lainnya, kami menyebut periode petir yang sering terjadi sebagai siang, dan ketika petir mereda, kami menyebutnya malam. Sistem ini agak membingungkan dan membuat penentuan tanggal sulit dilakukan. Glenn berkata dalam hati, tempat yang begitu ajaib. Glenn merasa lega karena ia tadi tidak mengatakan besok pada pemuda itu, namun dengan samar menyebutkan 2 hari berikutnya. Derek secara singkat membahas beberapa insiden berkesan dalam sejarah kota Silver dan berkata, ketika populasi kembali ke tingkat tertentu, jumlah Beyonder meningkat. Sebuah dewan yang beranggotakan 6 orang mulai membentuk pasukan elit untuk menjelajahi kegelapan. Kami kini telah menjelajahi seluruh wilayah asli dan kota-kota terdekat. Kami terus maju menuju ke kedalaman kegelapan yang lebih gelap dan lebih mengerikan. Di perbatasan, kami menemukan kota-kota dengan gaya arsitektur yang aneh. Tetapi kota-kota itu telah hancur. Kami menduga kota-kota itu adalah tempat perlindungan yang dibangun oleh umat manusia lain yang tersisa. Sayangnya, mereka tetap kalah dari makhluk-makhluk kegelapan pada akhirnya. Glenn bergumam dalam hati. Benda-benda kegelapan yang ia sebutkan seharusnya merujuk pada monster yang bersembunyi di kegelapan, kan? Monster yang berada di luar imajinasi, kata Glenn dalam hati, lalu ia mengangguk tanpa sadar. Derek kemudian melanjutkan. Kerajaan Silver dulunya diperintah oleh Raja Giant atau bahasa Indonesianya adalah raksasa. Oleh karena itu, sequence Beyonder yang kami kuasai adalah dari jalur Giant atau bahasa Indonesianya raksasa, yang juga dikenal sebagai jalur sequence The Divine Blood Warrior atau bahasa Indonesianya adalah prajurit darah ilahi. Ketika kami membunuh monster-monster tertentu dan menjelajahi kota-kota yang hancur itu, kami memperoleh formula dari sequence lain. Namun jalur sequence tersebut belum lengkap, kata Derek lalu menjelaskan situasi terkini di kota Silver. Mendengar itu, pikiran Glenn tersentak. Meskipun ia tak banyak mengubah posturnya, ia jelas lebih memperhatikan. Glenn lalu berkata dalam hati, aku senang mengetahui lebih banyak tentang ramuan sequence. Raja raksasa, kota Silver dan benua utara memiliki sejarah yang sama. Sejarah era epos kedua, membunuh monster bisa memperoleh drop item berupa formula. Apakah ini di dalam game? Tidak ada kemungkinan lain, monster-monster itu dulunya manusia. Beyonder. Glenn tiba-tiba merasa beban berat di pundaknya. Derek melihat Full tidak menjawab. Ia mengertakkan giginya merenung, lalu berkata, nama-nama jalur sequence Giant atau bahasa Indonesianya adalah raksasa adalah pertama, sequence 9, Beyonder Warrior atau bahasa Indonesianya adalah prajurit Beyonder. Sequence 8, Gladiator. Sequence 7, Weapon Master atau bahasa Indonesianya ahli senjata. Sequence 6, Dawn Paladin atau bahasa Indonesianya Paladin Fajar. Sequence 5, Guardian, penjaga. Dan sequence 4, Demon Hunter atau pemburu iblis. Hanya para tetua anggota dari dewan beranggotakan 6 orang itu yang tahu nama-nama sequence yang lebih tinggi. Glenn berkata dalam hati, sequence 4 Demon Hunter, pemburu iblis. Ini nama formula roman sequence tinggi. Baru pertama kali ini aku mendengar hal seperti ini. Glenn merasa senang karena akhirnya ia mengetahui salah satu nama sequence yang lebih tinggi. Namun ia menduga nama itu berasal dari zaman kuno, yang pasti berbeda dari versi saat ini di benua utara. Seperti sequence 7 Seafarer yang dulunya bernama Windstorm Priest atau bahasa Indonesianya adalah pendeta badai angin. Glenn bergumam dalam hati lagi. Oh, dan Beyonder Warrior atau bahasa Indonesianya adalah prajurit Beyonder, Gladiator, dan Weapon Master. Kedengarannya familiar. Oh benar, jalur sequence yang dikuasai oleh gereja God of Combat atau bahasa Indonesianya adalah Dewa Pertempuran. Sangat mirip dengan ini. Nama sequence 9-nya adalah Warrior atau bahasa Indonesianya prajurit. Sequence 8-nya Pugilist atau bahasa Indonesianya adalah petarung bayaran. Lalu Weapon Master, ahli senjata untuk sequence 7-nya. Karena keterbatasan atas izin keamanannya, Glenn hanya mengetahui nama dari 3 sequence awal, posen yang dikuasai oleh Gereja God of Combat atau Dewa Pertempuran. Tetapi kesamaan antara kedua rangkaian jalur sequence tersebut masih terlihat jelas. Jika dilihat dari makna nama sequence-sequence itu, kedua jalur nampaknya identik.
Sequence lengkap yang dikuasai oleh gereja God of Combat atau dewa pertempuran adalah yang disebut jalur sequence Giant. Konon ada dewa yang muncul di era epos ketiga atau nama lainnya zaman bencana. Apakah ini untuk mewarisi warisan dari raja raksasa? Atau mungkinkah dia sendiri adalah raksasa kuno? Glenn menganalisis dan menilai sambil mempertahankan penampilannya yang tenang. Derek lalu melanjutkan penjelasannya. Setelah kami melewati kesulitan-kesulitan awal, kota Silver kini diperintah oleh sebuah dewan yang beranggotakan 6 orang sejak saat itu. Ketua yang menduduki posisi tertinggi di dewan tersebut disebut ketua. Lalu 5 anggota lainnya memiliki pangkat yang sama. Dewan beranggotakan 6 orang ini terdiri dari 3 Beyonder Sequence 4, Demon Hunter atau bahasa Indonesianya adalah pemburu iblis. Lalu ada 2 Sequence 5, Guardian atau bahasa Indonesianya adalah penjaga, dan seorang lagi Shepherd atau bahasa Indonesianya gembala. Glenn berkata dalam hati lagi, kota Silver punya 3 Beyonder Sequence tinggi. Ahli seperti demigod. Ketiganya saja bisa menghancurkan klub tarot 100 kali. Glenn merasa sedikit takut. Ia mencoba merekrut seseorang di bawah pengawasan Beyonder Sequence tinggi. Namun karena pemuda itu hanya rakyat jelata, bahkan belum mencapai Sequence 9, kecil kemungkinan ia akan menarik perhatian para petinggi. Karena itu, Glenn kembali santai. Apakah Shepherd atau gembala berasal dari jalur Sequence lain? Mungkin dari salah satu jalur yang belum lengkap? Kedengarannya mengingatkanku pada Ordo Aurora. Anggota Ordo Aurora yang menulis surat ke Tuan Z. Siapa ya namanya kemarin? Aku lupa. Ia terus menyebut domba Tuhan. Glenn mempertahankan postur santainya dan bertanya dengan santai. Shepherd? Derek menjawab, benar. Ini adalah jalur sequence yang kami temukan dari kota yang dihancurkan oleh makhluk kegelapan. Jalur ini hanya mencapai sequence 5 Shepherd, tetapi tetua Lovia sangat kuat, sangat aneh, dan sangat menakutkan. Konon dia pernah menang melawan roh jahat setingkat Beyonder sequence tinggi tanpa terluka sedikit pun. Karena itu, ketika ada lowongan dewan yang beranggotakan 6 orang itu, mereka membuat pengecualian untuknya. Derek merasa sedikit takut. Glenn berpikir lalu tersenyum ketika bertanya, apa itu sequence sebelum Shepherd? Aku merasa familiar. Seperti yang kau tahu, nama kuno dari sequence dan nama yang sekarang tidak selalu sama. Derek lalu menjawab, di kota Silver nama sequence tidak pernah berubah. Bantah Derek secara naluriah. Ia kemudian menundukkan kepalanya dan berkata, Secret Suppliant atau bahasa Indonesianya pemohon rahasia, sequence 9. Glenn berkata dalam hati, sudah kuduga. Glenn merasa puas ketika tebakannya terkonfirmasi. Ini adalah nama dari sequence 9 yang dimiliki oleh Ordo Aurora. Kemudian Derek melanjutkan, sequence 8-nya adalah Whispered atau bahasa Indonesianya adalah bisikan. Sequence 7-nya adalah Shadow Ascetic atau bahasa Indonesianya petapa bayangan. Sequence 6-nya Rose Priest, pendeta mawar. Sequence 5-nya Shepherd, gembala. Derek menceritakan apa yang ia ketahui. Glenn berkata dalam hati, Whispered atau bisikan dan listener atau pendengar, keduanya hampir sama. Aku tahu lebih banyak daripada informasi yang diberikan oleh Nighthawk di Tingen. Dalam suasana hati yang baik, Glenn memberi isyarat agar Derek melanjutkan. Derek kemudian menggambarkan secara garis besar situasi di kota Silver saat ini, dan akhirnya ia tak kuasa menahan diri untuk berkata, aku membawa kutukan takdir. Semua warga kota Silver, baik rakyat jelata maupun Beyonder, semua akan berubah menjadi roh jahat setelah mereka mati. Roh jahat Beyonder lebih aneh, lebih menakutkan, dan jauh lebih sulit untuk dihadapi. Di masa lalu, ada banyak kejadian di mana kutukan ini hampir menghancurkan kota Silver. Satu-satunya cara untuk mencegah roh jahat bangkit adalah dengan dibunuh oleh seseorang dari garis keturunannya sendiri sebelum meninggal. Sungguh kejam. Kuharap kau bisa tumbuh kuat dan menemukan cara bagi penduduk kota Silver untuk melepaskan kutukan itu. Glenn, The Fool yang hanyalah cangkang kosong, hanya bisa memberikan sedikit semangat. Kemudian Derek berkata, karena itu, aku ingin menjadi sun atau matahari. Saat ada matahari yang bersinar di atas bumi kami belum pernah mengalami kutukan apapun. Gumam Derek lirih dengan susah payah dan rasa sakit yang mendalam.
Clint mengangguk pelan kemudian berkata, "Kau akan punya kesempatan itu. Ingat, aku bisa menarikmu ke sini kapan saja dalam 2 hari ke depan. Usahakan untuk tidak berada di dekat orang lain." "Baiklah," jawab Derek dengan sungguh-sungguh. "Sebelum itu aku ingin kau mengkonfirmasi nama panggilanmu." Clint tersenyum kemudian menunjuk setumpuk kartu tarot yang ia munculkan di atas meja. Yakin bahwa Derek belum pernah menyentuh kartu tarot, ia memberikan perkenalan singkat. "Pilih salah satu kartu sebagai nama sandimu, apapun, selain The Fool, Justice, dan The Hangman." Derek maju 2 langkah, membolak-balik kartu tarot, dan berkata tanpa ragu, "The Sun." "Aku memilih Sun, atau bahasa Indonesianya adalah matahari." Clint berkata, "Ingat pilihanmu. Pilihanmu ini akan mengikutimu seumur hidup," jawab Clint seperti seorang dukun. Pada saat yang sama, ia mengelurkan tangannya dan memutuskan koneksi spiritualitasnya dengan hati-hati. Kemudian ia menyaksikan cahaya merah tua itu meredup dan pemuda di hadapannya menghilang sedikit demi sedikit.